Halo semuanya, jadi seperti yang ada pada intro dan teman-teman lihat pada video kali ini. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat panik. Ya maklum lah ya, saya sebagai kiper Cana masih beberapa bulan baru kali ini merasakan ikan yang awalnya aktif, responsif, terus kemudian bisa dibilang galak, namun tiba-tiba ikannya seperti ini teman-teman. Nah tentunya ini juga pengalaman bagi saya pada saat memelihara ikan Cana Maru. Sebenarnya sudah sering saya jumpai baik itu di konten YouTube maupun di grup Facebook. Banyak ikan Cana teman-teman itu mengalami hal seperti ini, dengan ciri-ciri ikannya malas gerak, terus kemudian sering berenangnya di bawah, dan terutama yang sangat mengkhawatirkan adalah siripnya yang kuncup. Menurut saya pribadi, ini adalah tanda-tanda bahwa ikan ini sudah mulai tidak nyaman teman-teman. Nah, tapi sekali lagi ini menurut saya pribadi, jadi koreksi jika salah dan mari kita sharing dan saling berbagi di kolom komentar. Jadi pada saat ikan saya mengalami hal seperti ini, yang ada dalam benak saya pertama kali adalah ada apa dengan airnya. Nah karena kalau dilihat sebelumnya, satu hari sebelumnya ikan ini masih aktif, responsif, dan juga masih galak seperti biasanya dan mau flaring. Cuman pada hari berikutnya tiba-tiba ikannya seperti ini, kuncup dan malas gerak. Dia kalau tidak berada di bawah, di dasar, dia berada di atas, dan berenangnya pun tidak normal. Jadi kayak habis berenang gerak, habis jalan gitu tiba-tiba kuncup dan tubuhnya nggak bergerak sama sekali, cuman ya kayak kapal selam seperti itu. Tapi pada saat itu saya sempat khawatir, takutnya ada kena penyakit atau apa. Jadi hanya yang saya khawatirkan adalah apakah pengaruh dari pakan atau yang lainnya. Untuk saat ini alhamdulillah ikannya sendiri masih mulai berangsur pulih dan aktif kembali. Pada saat saya melihat ikan saya seperti ini, hal pertama yang saya lakukan adalah langsung melakukan water change atau menguras sebagian air, kurang lebih kemarin hampir 50% teman-teman, karena takutnya ada apa-apa dengan airnya yang nantinya bisa menimbulkan penyakit atau apa terhadap ikan Cana Marunya. Terus kemudian saya isi kembali seperti semula, jadi airnya hampir penuh gitu ya. Istilahnya kalau para hobis yang sudah senior itu ikannya dimandiin gitu teman-teman. Jadi ikannya mandi dan alhamdulillah sekarang ikannya berangsur pulih dan responsif lagi, galak lagi, dan juga ya yang penting responsif dan tidak kuncup lagi. Dan ini sangat sempat membuat saya panik, takut ikannya kenapa-napa, takut kena jamur, atau mungkin takut ikannya stres dan apalah itu, pokoknya yang membuat ikan ini terancam dalam bahaya. Tapi alhamdulillah ternyata dengan hanya melakukan water change, ikan ini pulih seperti sedia kala. Dan untuk settingan tanknya, ada beberapa teman-teman yang tanya, bang itu airnya apa harus pakai filter atau gimana? Jadi perlu teman-teman ketahui, semua ikan Cana yang ada di sini itu tidak menggunakan filter teman-teman. Jadi hanya menggunakan
dasaran pasir malang, terus kemudian background putih dan air bening tanpa menggunakan filter. Jadi kalau membersihkan ya hanya dibersihkan, airnya dikuras dan dengan cara kayak ya menggerak-gerakkan pasir sedikit yang kemudian kotorannya naik, baru kita sedot pakai selang. Ya agak ribet sih teman-teman, cuman dalam melakukan water change atau pergantian air itu sendiri, saya tidak seminggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali. Ikan ini saja udah berapa ya, hampir 1 bulan teman-teman baru saya lakukan water change. Jadi tidak terlalu sering karena pengalaman saya terlalu sering mengganti air untuk terutama ikan cana itu membuat ikan ini mudah stres, kecuali kalau ikannya memang memiliki mental yang sangat bagus. Sebenarnya tidak masalah sih kalau teman-teman mau melakukan water change rutin 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, itu terserah teman-teman, tergantung dari ikannya lagi. Kalau menurut teman-teman perlu dikuras ya silahkan, bisa dilakukan 1 minggu sekali atau mungkin 1 bulan sekali. Tapi kalau saya sendiri dalam memelihara ikan cana maru, semuanya, hampir semuanya bisa dikatakan tidak rutin dalam melakukan water change. Tapi sekali melakukan pergantian air atau water change itu semuanya, jadi serentak semuanya saya ganti. Jadi kalau misalkan ibaratnya itu sekalian gitu, jadi hanya 1 kali ganti air gitu teman-teman. Dan sekali lagi saya bilang, saya tidak menggunakan filter teman-teman. Jadi semua ikan cana maru saya tidak menggunakan filter, hanya lampu atau pencahayaan dan dasaran pasir malang. Tuh. Dan jika teman-teman mengalami hal seperti yang saya alami sebagai penghobi cana, kalau ikan teman-teman mengalami kuncup, malas gerak, atau berenang di atas, atau hanya berdiam diri di dasar, itu mungkin menunjukkan bahwa air itu perlu diganti teman-teman. Itu hanya ini saya ya, hanya teori dari saya, cuman mungkin itu adalah solusi pertama sebelum kita memberikan obat-obatan atau apa. Misalkan namanya orang panik ya, saya kemarin aja hampir memberikan ini apakah harus dikasih air ketapang atau bagaimana kayak gitu. Cuman akhirnya pada saat saya ganti air ternyata ikannya sudah aktif kembali dan responsif. Jadi saya tidak menggunakan air ketapang atau black water ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja sharing saya hari ini pada video kali ini. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan share ke teman-teman kalian. Dan untuk video ini sendiri, like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See you. You are the one, all that I care for. You're standing strong, never losing ground, never alone. You are